Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama tentang konsep merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan kita kali ini adalah meningkatkan kemampuan pemahaman kurikulum merdeka untuk menggerakkan warga sekolah dalam menentukan strategi penyelesaian masalah pembelajaran. Dengan demikian, akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada terwujudnya bahagia belajar atau student well-being. Langkah siklus 1 yaitu melakukan persiapan pembelajaran dengan membuat modul pembelajaran. Sebelumnya diawali dengan melakukan asesmen diagnostik. Kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu dilakukan MONEF serta dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dilakukan fokus group discuss. Dan selanjutnya adalah pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Apakah pembelajaran sudah berpusat kepada peserta didik? Selanjutnya, apakah proses pembelajaran sudah mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana pengaruh perencanaan pembelajaran yang sudah dilakukan? Kemudian, apakah pelaksanaan pembelajaran sudah mengarah pada pencapaian student well-being? Setelah pembelajaran dilakukan, maka dilakukanlah kegiatan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Di situ akan terlihat peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan modul pembelajaran. Selanjutnya, apakah dampaknya terhadap pencapaian student well-being? Maka akan terlihat pada refleksi pembelajaran. Setelah refleksi kegiatan pembelajaran, dari hasil refleksi pembelajaran, maka dibuatlah modul berikutnya untuk melakukan pembelajaran dengan melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang sudah dilakukan pada siklus sebelumnya. Berdasarkan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, maka dilakukan pembelajaran berikutnya dengan membuat modul pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Selanjutnya, dilakukan pelaksanaan pembelajaran, MONEF pembelajaran, dan kembali melakukan refleksi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berikutnya. Kegiatan pembelajaran pada siklus kedua menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran lebih baik dan lebih mengaktifkan peserta didik. Kemudian perencanaan pembelajaran yang matang diawali dengan asesmen diagnostik ternyata lebih meningkatkan pencapaian student well-being. Pada refleksi siklus 2 terlihat pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih baik. Diawali dengan asesmen diagnostik, terlihat peningkatan kualitas pembelajaran dengan peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, sehingga nampak dari hasil kegiatan pembelajaran terdapat hasil yang dicapai oleh peserta didik berupa diferensiasi produk yang dihasilkan. Berikut adalah contoh diferensiasi produk yang dihasilkan oleh peserta didik dalam pembelajaran seni budaya dengan improvisasi lagu secara solo dan tunggal dengan menampilkan berbagai kriteria suara peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik awal. Belajar nampak dari antusiasme peserta didik mengikuti pembelajaran, lebih aktif dalam berdiskusi, melakukan presentasi, berani bertanya dan mengungkapkan pendapat, kontrol diri meningkat, dan merasa senang mengikuti pembelajaran karena bisa memilih teknik vokal dalam menyanyi tunggal sesuai dengan kemampuannya. Berikut adalah
Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran IPS. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memetakan kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Hal ini dapat kita gunakan untuk melakukan dasar asesmen diagnostik awal. Selain itu, kita juga bisa merencanakan pembelajaran berdasarkan minat belajar peserta didik terhadap materi yang akan kita ajarkan. Minat belajar dan kesiapan belajar peserta didik, kita juga dapat melakukan pembelajaran berdasar pada profil belajar peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi akan lebih baik dan kita dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.